بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم والحمد لله الذي ابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا إلينا بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة ربه وأدى أمانته وتركنا جميعا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين والسائرين على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى موصيا ومذكرا عباده بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أما بعد para jemaah Jumat Masjid Al-Ma'mur yang dirahmati Allah, kehidupan dunia ini telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini amat terbatas, singkat. Hingga ketika manusia dibangkitkan di hari kemudian nanti, sewaktu mereka melihat hidup mereka di dunia dengan kehidupan yang mereka akan masuki di hari akhir nanti, seolah-olah mereka hanya hidup sekejap mata dalam kehidupan dunia. Hingga Allah mengingatkan Rasulnya yang menyampaikan dakwah dengan penuh ketulusan, kesabaran, menghadapi berbagai macam cobaan dari kaumnya. Bukan hanya menolak, bahkan mereka memerahinya. Wasbir kama sabara ulul azmi minal rusul wa la tasta'jil. Bersabarlah wahai Rasulullah sebagaimana para rasul yang memiliki tekad membaca, sabar dalam menghadapi gangguan yang dihadapi dari kaum. Nuh hidup di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun menghadapi berbagai macam gangguan dan cobaan yang menunjukkan bagaimana tekadnya yang begitu besar. Allah ingatkan Nabi-Nya untuk bersabar menghadapi gangguan mereka. Jangan kau tergesa-gesa wahai Rasulullah. Karena hum yawma yarawnaha lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Sewaktu mereka menyaksikan hari akhir nanti, kemudian mereka menoleh, menyaksikan kehidupan dunia ini yang tadinya mereka banggakan, mereka perebutkan, seolah-olah mereka hanya tinggal beberapa saat. Apakah patut para jemaah kita korbankan kehidupan kita yang kekal dalam kenikmatan yang tak mungkin dapat kita bayangkan dan berikan dengan kehidupan dunia kita yang penuh dengan kekeruhan, penuh dengan keletihan, penderitaan dan kesedihan? Pertemuannya diiringi dengan perpisahan, tidak ada jamuan yang tak akan berubah. Oleh karena itu, kesenangan, kesedihan silih berganti. Begitu pula kepenatan, keletihan merupakan watak dari kehidupan dunia dengan sedikit imbalan yang didapatkan oleh seseorang dari kesenangan dunia dia terperoleh.
Saksikan bagaimana orang yang mengejar dunia. Dari mulai kecil dia belajar menuntut ilmu, bukan hanya dirinya, orang tuanya pun menghabiskan waktunya membesarkan anaknya untuk dapat menjadi orang terpandang dalam kehidupan dunia. Dia tidak melihat kehidupan dunia ini sebagai perjuangan pengabdian kepada Allah. Anak yang telah mulia, orang tuanya begitu bangga. Mulai dia menikmati kelapangan hidup, tapi ternyata waktu berlalu begitu cepat. Orang tuanya berangkat menuju Allah, begitu pula anaknya. Sedangkan yang pernah diperjuangkan, dikumpulkan, hanya tertinggal puing-puingnya yang diwarisi di antara anak dan keluarga. Maka Allah ingatkan dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan itu ditujukan untuk kita semua, untuk orang-orang yang beriman. Panggilan yang begitu hangat, yang mesra dari Allah untuk hamba-Nya. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Hendaklah kalian betul-betul menjaga pesan-pesan dan petunjuk Allah. Jangan sekali-kali terpedaya oleh tipu daya syaitan, sebagaimana telah memperdayakan kakek dan nenek kita. Bersumpah di hadapannya, menawarkan kekekalan hidup dan kemuliaan. Tapi begitu mereka percaya kepada bujuk rayu syaitan, mencicipi buah yang dilarang sebagai ujian, pakaian yang menutupi aurat mereka tersingkap. Mereka terjatuh dari tempat yang mulia menuju kehidupan yang rendah dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu Allah menamakan dunia, diambil dari kata adna yang berasal dari kata dana yang punya artinya rendah. Sedangkan kehidupan yang sebenarnya Allah sediakan di hari akhir. Kakek nenek kita terjatuh ke bumi, tidak membuat dia senang, tertawa, terbahak-bahak dan bangga karena mereka merupakan penguasa satu-satunya di bumi ini. Yang terjadi mereka menangis dan meratap seraya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bumi ini merupakan tempat hukuman bagi kakek dan nenek kita. Mereka rindu untuk kembali ke tempat yang mereka idam-idamkan, tapi mereka kehilangan sesaat disebabkan karena percaya pada bujuk rayu syaitan. Wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin. Tidak tanggung-tanggung keduanya bersumpah di hadapan iblis, bersumpah di hadapan kakek dan nenek. Saya berniat dan bermaksud baik. Falamma baqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma. Begitu mereka cicipi buah tersebut, aurat mereka tersingkap. Wa tafiqa yasifani min alihima min waraqil jannah. Akhirnya mulai kedua-duanya mengambil daun-daun dari surga. Mereka rangkai untuk menutupi aurat mereka. Lalu Allah usir mereka dari surga menuju ke bumi, tempat di mana mereka didukung oleh Allah. Lalu Allah tetapkan bumi sebagai tempat ujian bagi mereka sebelum mereka meraih kemuliaan di hari akhir nanti, atau kehinaan yang kekal dan ada. Ini yang harus kita camkan. Dunia bukan tempat kita meraih kemuliaan, kebesaran, keagungan, karena nama-nama yang diraih oleh seseorang. Saksikan, nama masih tertinggal, tapi orangnya telah pergi. Kemana para pembesar di atas muka bumi ini? Baik di zaman yang silam, Fir'aun, Namrud, begitu pula Abu Jahal dan Abu Lahab. Kemana para pemuka-pemuka, pembesar-pembesar di muka bumi yang dibesarkan? Seperti Roosevelt yang memenangkan peperangan dunia kedua. Begitu pula Lenin, Stalin, Churchill. Demikian pula hari sekali, kemana perginya Bung Karno yang dewa-dewa? Begitu pula Pak Harto yang berkuasa selama puluhan tahun. Begitu pula hari sekalian Bapak B.J. Habibie yang dikenal sebagai seorang teknolog terkemuka. Kemana perginya mereka semua? Yang tertinggal hanya kenangan, akan diikuti oleh orang-orang yang datang di belakang mereka. Mereka tinggalkan semua kebesaran mereka. Di hadapan mereka hanya dua jalan: membawa kemuliaan, atau mereka akan memamah dia kehinaan. Memamah dia kehinaan, penderitaan dan penyesalan. Maka jangan kita tergiur dengan mereka yang di atas, yang berkuasa, atau yang berleha-leha bereiforia.
sebentar lagi mereka akan menerima nasib mereka sebagaimana orang sebelum mereka. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kata ittaqa yattaqi diambil dari kata waqa yaqi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, juga dari akar kata yang sama. Ittaqa yattaqi dengan wazan ifta'ala yafta'ilu menunjukkan arti yang lebih dalam lagi. Hendaknya kalian bersungguh-sungguh menjaga apa yang datang dari Allah. Kalau kalian menjaga Allah, Allah akan menjaga kalian. Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada saudara sepupu beliau yang serupa dengan anaknya dalam usia, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi berkendaraan sambil membonceng Ibnu Abbas. Dia berkata kepada sepupunya yang mirip dengan anaknya, ya Quran, inni u'allimuka kalimah. Wahai anakku, aku memberikan kamu pelajaran pesan dengan beberapa kata. Ihfadillah, jaga Allah, jaga pesan-pesan dan petunjuk Allah. Yahfadillah, Allah akan menjaga. Ihfadillah, jaga Allah. Tajidhu tujahak, niscaya kau akan menjumpai Allah selalu berada di hadapan kamu, melindungi kamu dan menolong. Wa idza sa'alta fas'alillah, bila kamu butuh sesuatu, mohon sesuatu, mohonlah pada Allah. Engkau akan bertambah kemuliaan. Beda dengan orang yang merendah memohon kepada manusia. Fa in a'tau qalilan wa manu 'alaika tawilan wa namu 'alaika katsiran. Kamu minta kepada manusia, seandainya mereka memberikan kamu, dia hanya akan memberikan sedikit dari sisa-sisa makanan yang dia tidak suka. Mirip dengan kucing yang sedang menantikan tulang sisa makanan yang dimakan oleh tuannya. Itu yang diberikan oleh sesama makhluk. Tidak mungkin dia akan berikan yang terbaik buat diri, karena mereka sama-sama butuh dengan diri. Bukan hanya sekedar memberikan futar al-maidah, sisa-sisa makanan, juga mereka akan mungkin mengingat-ingat kebaikannya terhadap kamu. Kemudian kalau kamu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka, mereka akan mencemoohkan kamu. Bandingkan dengan Allah yang telah menciptakan kamu, memuliakan kamu, memberikan kamu akal, mengajarkan kamu ilmu, mengutus Rasulnya, menunjukkan jalanmu, memberikan kamu rezeki dan semua kebutuhan hidupmu. Apa yang telah kamu lakukan untuk Allah dibandingkan apa yang telah kamu lakukan untuk sesama manusia? Kau begitu merendah di hadapan atasanmu, di hadapan majikanmu, lalu kamu berkata, saya berhutang budi kepadanya. Bagaimana hutang budimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bertakwalah kalian kepada Allah. Hidup kita di dunia tidak selama-lamanya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat bighad. Coba kalian perhatikan, kalian lihat sebelum terlambat apa yang kalian akan bawa untuk menghadapi hari esok. Hari esok, karena kehidupan kita hari sekali tidak lebih dari satu hari sebetulnya. Siang dan malam silih berganti merupakan lembaran hidup kita. Esok kita akan berbeda dan tidak akan lama. Lalu apa yang kamu akan bawa sebagai bekal menghadap ke hadapan Allah? Jangan kamu bawa bekal kebohongan, kezaliman, keingkaran, pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhanmu. Kamu dipuja di dunia, tapi dikutuk dan dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Hendaklah setiap orang coba berikan mempersiapkan bekal yang akan dibawa untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Tidak perlu kalian bercerita dan bertutur tentang apa yang kalian lakukan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian termasuk dari mereka-mereka yang lupa kepada Allah. Jangan kita melihat jabatan, kedudukan, kemewahan hidup seseorang yang menyilaukan mata kita. Kebanyakan dari mereka orang-orang yang terkena laknat dan kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kebanyakan dari mereka orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi bahan bakar api neraka. Seharusnya kalian mengalihkan pandangan perhatian kalian kepada mereka-mereka yang selalu ingat Allah, berjalan di atas jalan Allah, berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Mereka lah teman yang sejati yang akan mengingatkan dan menyelamatkan kita. Hingga Allah berkata kepada Nabi-Nya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarlah wahai Rasulullah, berkumpul bersama orang-orang yang selalu memohon kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan pandangan mata kamu beralih wahai Rasulullah dari mereka orang yang selalu ingat Allah kepada mereka-mereka yang menginginkan dan mengejar kehidupan dunia. Karena begitu kita berkumpul bersama mereka, mereka akan membuat kita lupa kepada Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Dan jangan kamu taati ikuti orang yang telah kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami, dan dia gemar mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta. Padahal keadaannya amat kritis, berada di tepi jurang kehancuran dan kebinasaan. Ini pesan Allah kepada Nabi-Nya untuk selalu sabar berkumpul bersama orang-orang yang ingat pada Allah. Sebagaimana semua para jemaah yang mudah lengah, yang mudah lupa, yang mudah berubah disebabkan karena pengaruh lingkungan yang meliputi kita semua. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian termasuk dari orang-orang yang lupa kepada Allah. Begitu kita lupa kepada Allah, kita yang dirugikan, bukan Allah yang dirugikan. Fa'ansahum anfusahum. Mereka akan berubah menjadi manusia-manusia yang lupa diri. Mereka tidak lagi malu dengan kehinaan, bahkan membanggakannya dengan angkuh dan sombong. Walaupun mereka melakukan perbuatan bohong, khianat, kepalsuan, kecurangan, mereka bukan merasa malu, mereka merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan. Di mata mereka, dunia merupakan hiasan. Zuyyina lilladzina kafaru hayatud dunya. Di mata orang kafir, dunia menjadi hiasan yang menarik dan menawan. Tapi bagi orang yang beriman, iman mereka, ketakwaan mereka, berkumpulnya mereka bersama orang-orang yang ingat pada Allah merupakan saat yang paling indah. Seperti saat ini kita berkumpul di rumah Allah bersama-sama. Beda rasanya dengan saat kita berkumpul bersama orang-orang yang sedang berburu dunia. Di sini menenteramkan, di sana menyesatkan hati kita, menumbuhkan persaingan, kebencian, bahkan upaya untuk saling menjatuhkan, seolah-olah dunia merupakan tujuan hidup kita. Ulaika humul fasiqun. Mereka orang-orang yang fasik, itu orang-orang yang lupa kepada Allah, hanyut bersama kehidupan dunia. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak akan sama antara penghuni surga dan penghuni api. Seindah-indahnya orang yang berada dalam kehidupan dunia, seluas-luasnya, sekaya-kayanya, sejaya-jayanya, kalau dia berjalan bukan di jalan Allah, maka begitu dia masuk ke hari akhirat nanti, dia baru menyadari bahwa dirinya terpedaya dan tertipu selama ini. Dia telah melihat kotoran sebagai makanan yang begitu menikmati dan menyenangkan, sedangkan surga yang telah janjikan diabaikan. Begitu juga betapapun beratnya derita kita dalam kehidupan dunia, selagi berada di jalan Allah bersama Allah, maka kehidupan tersebut akan membawa keuntungan yang tak terhingga di hari kemudian. Maka beliau berkata, apabila kamu minta sesuatu untuk tetap menjaga kemuliaan kamu, tidak akan membuat kamu kecewa dan merana, mohonlah pada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu mohon pertolongan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala-galanya di tangan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka dalam kesempatan di bulan Ramadan yang amat indah ini, sebagian kita yang sudah berada di atas usia 50 tahun, 60 tahun, kita telah lalui, berapa lama lagi kita? Jangan kita berangan-angan panjang. Bisa-bisa sebelum kita sampai ke rumah panggilan Allah akan datang menjemput kita,
Kalau hadir sekalian beberapa hari bahkan beberapa bulan, itu merupakan masa yang singkat. Mari pergunakan waktu kita yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Jangan sedih kecewa karena kehidupan dunia kita sendiri, karena kita mengalami berbagai macam penderitaan. Selagi bersama Allah, kita tidak akan pernah mengalami kerugian. Bersabarlah hingga Allah membuka pintu surganya. Allah memasukkan kita ke dalamnya. Di sana baru kita menyadari wa hayatud dunya illa mata'ul. Maka dalam kesempatan ini jaga perintah-perintah Allah, terutama sekali kewajiban. Apabila Allah mewajibkan sesuatu atas kita, menunjukkan Allah amat mencintai perbuatan tersebut apabila kita kerjakan. Apabila Allah melarang kita dari sesuatu, berarti Allah tidak menyukai perbuatan tersebut untuk kita kerjakan. Dalam satu hadis Nabi beliau mengatakan, menyampaikan firman Allah bukan dalam Al-Quran, tapi melalui hadis kursinya, ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu. Seorang hamba tidak mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada pelaksanaan kewajiban yang aku wajibkan atas dia. Wala yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan dia terus mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sholat-sholat nawafil, ibadah nawafil, setelah menjalankan yang wajib hingga aku cinta padanya. Allah jatuh cinta padanya. Di samping yang wajib, dia merapat ke sisi Allah dengan an-nawafil. Fa idza ahbabtuhu kuntu basarahu alladhi yubsiru bih. Apabila aku cinta padanya, aku akan menjadi pandangan yang digunakan memandang. Dia akan memandang dengan nur Allah, dia akan melihat kebenaran, dia akan melihat yang bermanfaat untuk dirinya, dan juga dapat membedakan yang batil dan jelas. Wa sam'ahu alladhi yasma'u bih, dan aku akan menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Dia akan mendengarkan yang baik, yang mulia, yang akan bermanfaat dan membuat hatinya bertambah terang dengan hidayah Allah. Kemudian wa'idha bertisyuriha, dan aku akan menjadi tangannya yang digunakan untuk berusaha. Maksudnya Allah akan berkahi usahanya. Allah akan membantu semua perjuangannya. Wala isa'alani la'u'tiyanna. Kalau dia minta padaku, aku akan kabulkan permintaannya. Wala ista'adani la'u'idanna. Kalau dia mohon perlindungan, aku akan berikan perlindungan. Bahagia sekali apabila kita selalu bersama Allah, Allah bersama kita. Berarti langit bumi bersama kita. Tapi waspadalah di saat kita meninggalkan Allah, berarti terputus hubungan kita dengan langit dan buminya. Kita menjadi orang yang menjadi sasaran bencana dan mara bahaya. Mudah-mudahan kita semua, para jamaah, keluarga yang tertinggalkan di rumah, orang-orang yang kita cintai, begitu juga kaum muslimin di negeri kita dan seluruh kaum muslimin, dengan datangnya Ramadan kali ini Allah bukakan pintu rahmat yang seluas-luasnya bagi kita dan mereka semuanya. Allah ampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan langkah kita di jalan yang dicintai oleh Allah, jalan Rasulnya, dengan berpegang kepada tali Allah, berserah diri kepadanya, bersatu dalam agama Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, begitu pula para nabi dan rasul sebelumnya. Semoga Allah lindungi kita semua dari adab dan murkanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah lakal hamdu ya rabbana
ولك الشكر كله كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى موصيا ومذكرا عباده بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وينادي الله تبارك وتعالى عباده بالتوبة والمسارعة إلى الإنابة بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر يا ربنا عبادك المستضعفين المجاهدين في غزة وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وأفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا دمر أعداءك أعداء الدين من الصهاينة والملاحدة والمنافقين والمشركين ومن تواطأ معهم. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم وزقهم تمزيقا، اللهم أنزل عليهم عذابك، اللهم أنزل عليهم عذابك يا رب. اللهم يا ربنا افعل بهم كما فعلت بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم صالح وقوم فرعون. اللهم افعل بهم يا ربنا كما فعلت بأمم غافرة. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وفي الدنيا زاهدين وإلى مغفرتك ومرضاتك وجنتك مسارعين. واجعلنا يا ربنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.